أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema hindari perilaku apa kata orang dalam urusan agama. Di sini dikatakan, wahai hamba Allah, janganlah Anda menjadi orang yang imma'ah. Artinya orang yang selalu mengikuti saja apa kata orang. Ini dalam bahasa Arab disebut imma'ah, yaitu apa kata orang. Orang begitu, saya begini, begitu. Berjalan di belakang para pembesar dan pemimpin tanpa berfikir. Nah ini, pokoknya norok buntek saja. Itu dalam urusan agama, hal itu terlarang ya. Tapi kalau dalam urusan selain agama, dalam masalah yang mubah ya, yang sifatnya tidak mengandung haram, ya enggak masalah. Memang kita harus mengikuti contoh ya. Tapi dalam urusan agama ya tidak boleh, yaitu mengikuti apa kata orang, mengikuti apa kata pemimpin ya, mengikuti apa kata orang di atasan kita misalnya. Ini dalam urusan agama tidak bisa, karena mereka bukan ukuran agama, bukan ukuran agama. Ikut orang, ikut pemimpin tanpa berfikir ya, tanpa berfikir dan tanpa kepedulian, sehingga orang-orang bodoh merendahkan Anda mentaati mereka dalam berbuat maksiat kepada Allah. Lah ini akhirnya disuruh maksiat pun mau, atau sesuatu yang menyimpang dari sunnah diikutin, maka hal ini akan menjerumuskan kita kepada jurang kesesatan. Sebagaimana Fir'aun memandang rendah kaumnya. Ini orang yang tunduk kepada Fir'aun direndahkan. Sebagaimana para kaum Bani Israel, mereka diperbudak oleh Fir'aun. Apa kata Fir'aun, mereka harus tunduk, dan mereka dianggap rendah olehnya. Maka Allah menyebut orang seperti ini apa dalam surah Az-Zuhruf ayat 45, innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Ikut apa kata orang tanpa berfikir ini benar atau tidak, maka akan menyebabkan kepada kefasikan. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan dalam surah Az-Zuhruf ayat 54, innahum kanu qauman fasikin.
Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 116. Coba dilihat ayat 116 surat Ali Imran atau surat Al-An'am ya apa? Coba dilihat surat Ali Imran dulu ayat 116 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun." Surat Ali Imran ayat 116. Coba dilihat artinya. Ya, mungkin surat Al-An'am ya, surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 116. Coba dibaca artinya yang sudah dapat, tentang ayat tentang larangan mengikuti apa kata orang dalam urusan agama. Coba dibaca artinya. Nah, ini para jamaah, Al-An'am ayat 116. Larangan mengikuti apa kata orang. Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi", wahai Muhammad, jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sekedar prasangka saja. Jadi apa yang mereka ikuti bukan kebenaran. Sebagaimana hal ini para jamaah, di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak kaum muslimin yang dalam menjalankan agama ini apa kata orang. Seperti misalnya apa? Kita coba akan menyingkap fakta di lapangannya. Bukan dalam rangka merendahkan salah satu pihak atau salah satu kaum, tetapi paling tidak apa yang akan kita bicarakan ini untuk menyingkap sebuah kesadaran bahwa agama ini bukan semata-mata apa kata orang. Kita beragama ini tanggung jawab Allah wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang menurut pikiran kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan apa kata pikiran kita, bukan apa kata pikiran orang, tetapi beribadah kepada Allah harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya para jamaah, kebanyakan di lapangan kita dapati banyak orang dalam menjalankan ibadah apa kata kiai. Nah ini, apakah kebiasaan seperti ini atau perilaku seperti ini benar? Jawabannya tidak benar. Apa kata ustadz? Apakah perilaku seperti ini benar? Jawabannya tidak benar. Ada juga yang begini, apa kata orang kampung lah, nah gitu. Sebagaimana zaman-zaman dulu para jamaah, ketika saya sendiri semangat mengajarkan dan mendakwahkan sunnah kepada banyak orang,
Banyak orang-orang di kampung-kampung, di lapangan itu berbicara, ya apa kata orang kampung lah begitu. Ya kita katakan loh Pak, kita ini beribadah kepada Allah. Kenapa apa kata orang kampung? Bukankah Allah sudah menurunkan Al-Quran? Bukankah Allah sudah menugaskan Rasulnya agar memberi contoh kepada kita dalam sunnahnya? Ya ngeyel aja begitu. Ya pokoknya saya percayalah sama orang-orang itu begitu. Jadi akhirnya para jamaah memang bukan sesuatu yang remeh ternyata. Jadi dalil apa kata kiai, apa kata ustadz, apa kata orang, bahkan sampai ada yang mengatakan begini, ya orang begini saya begitu gitu. Ini jelas tidak berpikir dengan matang. Padahal para jamaah yang kita lakukan itu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tidak serampangan, itu jelas. Harus ada atiullaha wa atiur rasul. Silakan lihat surah ke-47 surah Muhammad ayat 33. Yang punya ya segera dilihat supaya tahu dalil. Bahkan bapak-bapak yang punya Android lain silakan ya, supaya terbiasa buka dalil. Karena ahlus sunnah itu para jamaah ciri-cirinya adalah serba dalil. Itu ahlus sunnah, agar semua yang diamalkan cocok dengan keasliannya. Pada surah ke-47 ayat 33 surah Muhammad, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa ati'ur rasul wa la tufsidu a'malakum. Artinya, lihat surah Muhammad surah 47 ayat 33. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Wa atiur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Sekarang kepada sunnahnya. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amal kalian. Pada ayat ini para jamaah, barang siapa menjalankan agama, beribadah kepada Allah, tidak ada nilai atiullah dan tidak ada nilai atiur rasul, maka rusak amal itu. Rusak amal itu. Dan Nabi sudah sabdakan pada hadis riwayat Imam Muslim, riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah kami itu artinya tidak ada dalam hadis. Di sunnah tidak ada gitu loh. Ya sudah jelaslah sebenarnya kalau ada suatu kaum, ya, suatu masyarakat atau seseorang melakukan ritual-ritual, apakah itu ritual selawatan, apakah itu ritual yasinan, apalagi para jamaah. Ya, banyak kan di kampung-kampung itu. Ada berapa di kampung itu? Banyak itu. Ritual la ilaha illallahan itu. Apalagi di dalam Pak, di dalam sana.
ritual zikiran, istighosahan, yang kita heran mereka semangat ibadah tanpa berpikir apa ada dalilnya apa enggak. Lu kan lucu. Mukaddimahnya mereka mengatakan kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi praktek amal yang dilakukan tidak ada dasar sunnahnya. Kan aneh. Itu kalau saya mengatakan aneh bin lucu, bin heran. Apa tadi Pak ya? Aneh bin lucu bin heran. Herannya di mana herannya? Mukaddimahnya itu loh, bapak-bapak ahlus sunnah wal jamaah. Tapi praktek yang dilakukan gak ada sunnahnya. Hah? Lu ahlus sunnah wal jamaah, saya gitu kan. Ya sebagaimana saya dulu para jamaah di desa juga gitu, di pondok pesantren, terus di desa ngimamin gitu aja. Ngimamin ini. Pada saat saya ngimami, maaf saat itu benar-benar saya ngimami mauludan. Subhanallah para jamaah, semua bacaan dalam ritual mauludan itu sama sekali tidak ada dasar hadisnya. Comot di dibaan, comot di barjanjen, itu aja. Ilahi tammimin na'ma alaina ya Rasulullah sallallahu ala nabi Muhammad ya Rasulullah. Ada enggak di kampung-kampung seperti itu? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, gitu ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini. Subhanallah. Semangat sekali. Tapi tidak berpikir ketika mau beramal tadi ada dasarnya enggak. Ini yang saya katakan heran. Kenapa? Karena mukaddimah mereka mengatakan apa? Kita ahlus sunnah wal jamaah. Heran. Kenapa para jamaah? Sisi herannya di mana? Karena yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu suatu kaum yang komitmenisasinya kepada Quran dan sunnah top markotop. Saking topnya sampai apa tadi? Apa tadi Pak? Saking topnya itu top markotop. Itu ahlus sunnah. Saking komitmennya terhadap Quran dan sunnah benar-benar top markotop. Ya karena itulah mereka disebut ahlus sunnah. Ya kalau nggak top markotop ya nggak disebut ahlus sunnah. Misalnya apa? Baca sesuatu tanpa ada dasar sunnahnya, ya nggak disebut ahlus sunnah. Kenapa? Comot sana, comot sini. Sebenarnya logis sekali para jamaah. Untuk menjadi sebuah masyarakat ahlus sunnah wal jamaah atau seseorang ahlus sunnah wal jamaah logis sekali. Syaratnya apa? Permintaannya apa? Komitmen kepada Quran dan sunnah, jadilah ahlus sunnah. Lah kalau sekedar comot sana, comot sini, bacaannya juga nggak jelas, nggak ada tuntunan. Dicari di Bukhari, di pojok-pojokannya diupek-upek, nggak ketemu. Di Sahih Muslim diupek-upek, nggak ketemu. Apalagi di Sunan Ibnu Majah yang paling bawah, nggak ketemu. Herannya itu yang heran. Saya sendiri itu saat itu. Bapak-bapak kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah jangan lupa mulutan. Nah, gitu para jamaah. Lah itu saya sendiri gitu loh. Tapi di lapangan, di tengah-tengah ketika ngamalkan, saya berpikir, ya Allah, bacaan-bacaan yang saya pakai untuk ngimami ini ada ilmunya enggak? Pertanyaan ini para jamaah pada saat jamaah saya, demi Allah ini terjadi sekitar tahun berapa itu para jamaah ya? Maaf ini, ya sekitar tahun
1989-an. 89-an kira-kira. Atau 86 lah kalau nggak salah. Karena setelah itu saya ngaji di pondok yang benar-benar semua ilmu diarahkan kepada qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian tahun 94 baru oleh Allah digiring ke Surabaya untuk nikah itu. Nah ini. Jadi sebelum itu berarti. Masya Allah para jamaah, pada saat jamaah saya bikin ger. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat itu saya memandang mereka dengan menangis, meneteskan air mata. Saya pandang mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, apakah yang saya ajarkan ini, apakah yang saya pimpin ini benar apa tidak ya Allah? Kenapa? Karena saya sendiri nggak tahu apa yang saya baca itu ada dasarnya atau enggak saat itu. Saat itu para jamaah. Sesuatu yang mengherankan lagi para jamaah. Kita di pesantren ya, di kampung, di pesantren itu biasa. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah itu biasa. Tapi yang namanya nyentuh sampulnya Sahih Bukhari saja nggak pernah gitu loh. Nyentuh tok itu loh nggak pernah. Sampai saya itu rindu. Sahih Bukhari itu seperti apa gitu. Karena selama mondok ngaji di abah saya sendiri sekian tahun, ngaji di pondok itu kitab kuning yang ada itu kitab kuning. Cuman kitab-kitab yang bermakna Jawa itu aja para jamaah. Jadi nggak ada yang namanya Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, Rawahu Tirmidzi, halaman hadis halaman sekian. Itu nggak ada gitu loh. Nyentuh Sahih Bukhari, nyentuh Muslim, apalagi nyentuh Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i saja nggak pernah nyentuh saat itu. Akhirnya para jamaah jadi heran. Ini ahlu sunnah saya, ini ahlu sunnah seperti apa gitu. Ini para jamaah, ini terjadi di lapangannya. Hampir semua ibadah yang dilakukan, apa kata orang, apa kata kiai, apa kata ustadz. Orang begini kita begitu. Ini kan heran. Padahal yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu para jamaah, satu golongan yang paling selamat di antara 73 golongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya iftaraqat Banu Israila ala ihda wa sab'ina firqatan. Bani Israel pecah menjadi 71 golongan, artinya Yahudi. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Wahidatun fil jannah wa ihda wa sab'ina finnar. Yang satu golongan masuk surga dan 71 golongan masuk neraka kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersumpah. Ini sumpah ini para jamaah seharusnya kita tanggapi dengan serius. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. La taftariqanna ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa thnatan wa sab'una finnar. Satu masuk surga, yang 72 golongan masuk neraka. Kila ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, kila manhum ya Rasulullah, ditanya siapa mereka wahai Rasulullah?
Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi menjawab, yaitu apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Inilah ketika Rasulullah ditanya tentang siapa satu golongan yang masuk surga itu. Pada riwayat yang pertama Nabi mengatakan al-jamaah, yaitu al-jamaah. Di hadis lain Nabi sendiri yang menerangkan siapa sebenarnya al-jamaah. Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis lain dikatakan ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini bersama para sahabatku berada di atasnya. Artinya apa para jamaah? Agama Islam yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Maka siapa yang sekarang hidup di bulan Desember tahun 2019 ini dalam menjalankan agama ini benar-benar seperti agama Islam ketika itu, ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya masih hidup, dijalani apa adanya. Kalau di saat itu ada sami'na wa ata'na, kalau enggak ada enggak. Itulah kata Rasulullah, itulah satu golongan yang masuk surga itu. Inilah satu golongan yang masuk surga itu kata Rasulullah. Yaitu siapa? Yang menjalankan Islam ini seperti ketika Nabi dan para sahabatnya saat itu menjalankannya. Ya kalau ada sami'na wa ata'na, kalau enggak ada enggak. Misalnya apa? Misalnya di kampung sebelah sana ada jamaah rutinan Al-Baqarahan misalnya. Kalau ada itu ya. Tapi yang lain ada. Cuma saya pinjam surat lain aja itu. Biar enggak marah salah satu orang. Misalnya kampung sebelah sana ngadakan jamaah Al-Baqarahan. Ternyata memang benar di Sunan At-Tirmidzi misalnya, di Bukhari enggak ada memang. Di Muslim enggak ada memang. Ibnu Majah, Abu Dawud enggak ada memang. Ternyata di pojokan Sunan At-Tirmidzi ada misalnya bahwa Nabi pernah ngimamin jamaah Al-Baqarahan misalnya. Dan kita dapati hadisnya hasan misalnya. Maka bagaimana bagi kita? Masya Allah, sami'na wa ata'na. Saya pun akan mengadakan keliling kampung, kalau perlu keliling kota, jamaah surat Al-Baqarahan. Seandainya ada. Tapi kalau ternyata nggak ada, di Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah nggak ada. Barangkali di kitab lain, Musnad Imam Ahmad nggak ada juga ternyata. Musnad Imam Syafi'i nggak ada juga ternyata. Bagaimana sikap kita para jamaah? Ya enggak. Itulah yang kata Rasulullah, itulah satu golongan itu. Kalau ingin tahu dalilnya tentang al-jamaah, al-jamaah itu sepertinya apa? Al-jamaah itu siapa begitu ya? Lihat surat At-Taubah ayat 100. Segera. Surat At-Taubah ayat 100. Pada surah At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar
khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya, wahai kaum muslimin, kalau kita ingin tahu al-jamaah itu siapa, ahlus sunnah wal jamaah itu siapa, baca, lihat surah ke-9. Surah ke berapa? 9. Surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, dan orang-orang yang pertama-tama lagi terdahulu di dalam Islam, siapa mereka? Yaitu orang-orang muhajirin. Muhajirin itu yang mengantar Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Wal ansor, dan orang-orang ansor, yaitu umat Islam Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin. Apa kata Allah? Nah, ini yang penting. Ini yang paling penting. Walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Mengikuti jejak mereka dalam apa para jamaah? Dalam menjalankan Islam ini. Dalam menjalankan Islam ini benar-benar mengikuti jejak muhajirin dan ansor. Ada dari mereka kita jalani semampunya, tidak ada dari mereka stop. Stop. Kenapa? Nanti neraka. Masya Allah para jemaah. Ini jelas ayatnya. Ada dari muhajirin dan ansor yang berhubungan dengan Islam, sami'na wa ata'na, jalani dengan semampunya. Ternyata amalan yang kita amalkan, ternyata amalan yang dilakukan di kampung sebelah sana, pojok sana, tidak ada di masa muhajirin, tidak ada di masa ansor. Dari kalangan muhajirin, ansor, tidak ada amalan tersebut. Maka stop. Apapun resikonya, jangan ikut mengamalkan. Kenapa? Nanti resikonya adalah masuk neraka. Jadi enak para jamaah. Jadi ahlus sunnah itu enak. Ikut Rasulullah dan para sahabatnya, ahlus sunnah sudah. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, apa kata Allah? Pangkat mereka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah sediakan bagi mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi mengatakan satu golongan yang masuk surga itu, kata Nabi al-jamaah. Maka al-jamaah itu siapa? Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat yang namanya al-jamaah itu adalah hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Alladzina saru alal haqqis shari, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang, minal kitabi was sunnah, dari Alkitab dan as-sunnah. Itulah al-jamaah. Jadi para jamaah gak sembarangan. Ya, heran. Ya, itu tadi heran bin apa tadi? Herannya bin apa tadi? Saya lupa tadi. Bin lucu. Lucunya gimana? Muqaddimahnya bapak-bapak ahlus sunnah wal
jamaah. Wah, fasih sekali. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi amalan-amalan yang dibaca gak ada dasarnya sama sekali gitu loh. Lucu kan? Ya lucu tuh namanya. Wih, pakai tasbih subhan ila sampai ada yang hu asalnya huwa. Apa artinya huwa para jamaah? Dia siapa? Gak tahu. Huwa sambil huwa terakhir ketika sudah agak teler hu. Wah, masya Allah para jamaah, itu ahlu sunnah gitu loh katanya. Kan lucu. Sampai ada doa begini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Rawahu siapa kira-kira coba itu? Rawahu siapa coba? Lah kalau benar-benar ahlus sunnah wal jamaah sudah pasti itu harus ada rawahunya. Makanya alhamdulillah para jamaah sekarang ini sudah Allah buka sudah ya dakwah kepada ahlus sunnah wal jamaah yang asli, yang orisinil. Tidak ada suatu gerakan amal ibadah kecuali ada dasarnya. Tidaklah berwudu kecuali ada hadis tentang wudu. Tidaklah sholat angkat tangan sesuai dengan pundak, angkat tangan sesuai dengan daun telinga, melainkan ada hadisnya. Tidaklah bersedekap di atas dada, melainkan ada hadisnya. Tidaklah menaruh pandangan mata ketika sholat, melainkan mereka baca ada hadisnya. Tidak mereka menggerakkan jari ketika tahiyat, melainkan ada hadisnya. Sampai kepada salam kanan, salam kiri, ada hadisnya. Sampai kepada wiritan sesudah itu, baca istighfar 3 kali, baca tahlil 3 kali, kemudian subhanallah 33 kali dan seterusnya. Ada hadisnya. Dan tidak ditambah dan tidak dikurangi kecuali sesuai dengan yang ada dalam hadis tadi. Itulah ahlus sunnah. Dan alhamdulillah ahlus sunnah yang ini para jamaah sudah muncul sekarang di mana-mana. Walaupun ujiannya berat. Betul gak kira-kira? Ujiannya berat. Kenapa? Karena ternyata ini para jamaah, inilah menyingkap fakta itu di sini. Saya kalau diajak singkap-singkap fakta itu paling seneng. Karena saya dulu jadi korban. Dari korban para jamaah. Jadi para jamaah itu harus itulah yang terjadi. Ya. Dan itu yang terjadi di lapangan. Jadi tidak ada dalilnya. Ini kan repot. Ya. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah itu pasti yang ada dalilnya. Ini yang saya maksud hari ini para jamaah. Masya Allah, dakwah kepada kemurnian Islam sudah dibuka oleh Allah. Di Indonesia sudah sampai ada TV-nya, ada radionya. Saya sendiri punya TV channel para jamaah ya. Lihat nanti di Fawaid TV. Bapak-bapak yang punya di rumah punya IndiHome, WiFi, buka itu Fawaid TV. Itu punya kita. Punya kita. Nah, memang berat ngajak kembali wudu seperti wudunya Rasulullah. Memang berat. Kembali seperti sifat sholat Rasulullah. Berat ternyata. Apalagi di negeri kita di Indonesia para jamaah. Setan sudah kadung merasa kuat gitu loh ya. Kan aneh bin heran lagi. Ya inilah aneh bin heran bin lucu. Ketika ada seorang dai atau kita
mengajak saudara-saudara kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, langsung dituduh ente Wahabi. Itu kan heran bin lucu gitu loh. Kok ada umat Islam diajak kembali kepada kitab Qur'annya, diajak kembali kepada sunnah Rasulnya, kok ya ngeyel. Lucu apa baten? Halo, wong Jawa. Kan lucu gitu loh para jamaah ya. Saya sendiri loh, kok heran ya. Ini umat Islam atau orang non Muslim gitu loh. Diajak kembali kepada, bahkan pernah para jamaah, saya sendiri pernah, saya bacakan ayatnya. Qala Allah Ta'ala, saya baca ayatnya. Apa jawabannya? Itu kan pemahaman kamu, pemahaman kiai kami beda. Loh, ada pemahaman lain dah selain ayat ini. Padahal sudah saya baca sesuai dengan maknanya. Ayatnya saya baca, artinya saya baca sesuai dengan yang tertulis. Kok tiba-tiba dicamplak? Itu kan pemahaman kamu, pemahaman kiai kami beda. Loh, apanya yang beda gitu? Nah ini para jamaah terjadi heran bin lucu. Kenapa? Umat Islam diajak kembali kepada Quran, diajak kembali kepada sunnah, ngeyel. Lantas kemudian ente Wahabi. Ini baru saja seminggu yang lalu para jamaah, di Facebook gitu loh ya, di Facebook. Saya hanya mengajak kepada kembali kepada Quran dan sunnah. Alhamdulillah saya kembali kepada Quran dan sunnah. Langsung ada yang ngasih komentar, dasar ente Wahabi. Loh, langsung saya komentar, apa itu Wahabi? Tak gitu kan? Apa itu Wahabi? Tak kasih tanda tanya. Kemudian bawahnya langsung tak kasih komentar, ya kalau ternyata kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ente katakan Wahabi, ya nggak apa-apa, saya rela, saya gitu kan. Ternyata akhirnya nggak balas lagi. Masa orang kembali kepada Quran dan Sunnah harus Wahabi para jamaah? Tapi kalau Wahabi yang sebenarnya dari kata Al-Wahhab, dan itu memang untuk pujian, untuk top markotop, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata Al-Wahhab itu maknanya apa? Yang maha memberi. Al-Wahhab itu artinya zat maha pemberi. Maka kalau disebut Wahabi dalam masalah ini, Islam, iman kita ini adalah Wahabi, artinya pemberian dari Allah. Ada ya nisbah namanya. Di dalam ilmu nahwu para jamaah ada namanya ya nisbah, pembangsaan. Oh orang ini orang Indonesia misalnya, Indonesia. Apakah sampai Indonesia bahasa Arabnya? Naam, ana Indonesi. Si ada ya nisbah, artinya orang Indonesia, wong Indonesia. Apakah sampai orang Amerika? Jawabnya apa? Naam, ana Amriki, kiyun, artinya orang bangsa Amerika. Orang bangsa Arab dikatakan apa? Ana Arabiyun, ini orang bangsa Arab. Kalau Wahhab itu maknanya zat yang maha pemberi. Ditambah lagi dengan ya nisbah, Wahabiyun artinya apa? Pemberian yang bersifat ilahi. Maka iman kita yang ada di dada kita ini Wahabiyun. Islam yang ada pada diri kita ini Wahabiyun. Kita berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Wahabiyun. Rizki yang diberikan kepada kita, bisa melihat, bisa mendengar, bisa sehat, ini namanya apa? Wahabiyun, artinya bersifat pemberian ilahi. Kalau ternyata dalam rangka memuji, alhamdulillah. Cuma ketika ada orang dikatakan ente Wahabi dalam rangka benci, terus dengki, Masya Allah, berarti membenci yang punya nama. Siapa? Allah sendiri. Betul gak kira-kira? Itu permasalahannya.
Saya sendiri para jamaah, selama saya dulu di desa, di pesantren, di sekolah, sampai aliyah, dicekoi benci dengan Wahabi. Wahabi itu gini katanya. Katanya. Setelah saya buka kamus, saya baca, ternyata yang namanya Al-Wahhab itu nama Allah, artinya Maha Pemberi. Kalau ditambah ya nisbah, artinya pemberian yang bersifat ilahiyah. Maka saya kemudian, wah, kalau begitu jangan coba-coba ngomong seperti itu. Nah, ini para jamaah. Tapi kata Wahabi itu memang pernah ada dasarnya para jamaah, yaitu di abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah itu setelah masa tabi'in. Ada namanya Abdul Wahhab bin Rustum, orang Afrika, orang hitam, Khawarid. Mereka punya pasukan kuat. Setiap orang yang tidak mengikuti pemahaman mereka dibunuh oleh kelompok Wahhab bin Rustum ini. Lantas kemudian gerakan mereka ini oleh orang-orang disebut gerakan Wahbah, Al-Wahbah atau Al-Wahabi begitu. Nah, Al-Wahbah atau Al-Wahabi. Itu terjadi memang kapan? Di abad kedua Hijriah. Berarti ratusan tahun yang lalu, ribuan. Setelah masa tabi'in, muncullah gerakan Khawarid yang dipimpin oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, kalau itu yang dimaksud, naudzubillah, bukan. Kita tidak ikut mereka, tidak. Mereka itu perbuatannya sudah fasik kok. Tapi permasalahannya ketika kita ngajak kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, inilah hadis wudu, inilah Pak zikiran Rasulullah itu, ini hadisnya. Rasulullah itu kalau sholat, habis sholat baca ini. Rasulullah kalau adzan doanya ini. Kalau wudu doanya ini. Rasulullah kalau habis sholat itu Pak ini wiritannya ini. Rawahu ini, ada hadisnya. Langsung inti Wahabi. Lah ini heran bin lucuhu. Baik para jamaah, kalau kita bicara heran-heranan, lucu-lucuan, ya memang begitulah keadaannya. Tapi para jamaah, kita tidak boleh berhenti dari sini. Kebenaran adalah yang kembali kepada Quran dan Sunnah, itu pasti sudah. Sebagaimana surah Muhammad, surah ke-47, ayat berapa tadi? Ayat 33. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah. Ini kembali kepada Al-Quran. Wa atiur rasulah, artinya apa? Kembali kepada hadis. Itu wajib, itu wajib, tidak boleh tidak. Lalu apa kata Allah? Wala tufsidu a'malakum, jangan kalian rusak amal kalian. Berarti kalau ritual kita, ibadah kita tidak ada unsur atiullah, tidak ada unsur atiur rasul, maka sudah pasti amalan itu rusak. Makanya Nabi sampai berkata, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru, yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat pasti di neraka. Itu memang benar. Kalau kita menjalankan agama ini nyimpang dari sunnah, sudah pasti sesat dan pasti neraka, itu memang benar. Kenapa? Karena ibadahnya gak sesuai dengan tuntunan. Nah, ini yang terjadi di lapangan para jemaah. Banyak umat Islam dalam ibadahnya ngambil dari torekot sufiyah. Nah, ini para jamaah, celaka ini sudah. Torekot sufiyah itu torekot seperti apa? Torekot bid'ah para jamaah. Di zaman Rasulullah tidak ada torekot sufiyah. Terus di masa tabi'in baru ada
yaitu orang yang kumpul-kumpul di masjid pakai baju wol, rambutnya kumel, seakan-akan jarang mandi karena sibuk dengan wiritan, sibuk dengan selawatan. Lantas kelompok mereka ini karena pakai wol itu bahasa Arabnya suf. Paham para jamaah ya? Wol itu bahasa Arabnya apa? Kain suf, karena terdiri dari bulu domba. Dibuat dari bulu domba, disebut suf. Karena banyak disebut sufiyun, orang-orang yang berpakai bulu domba, sufi. Dari situlah mulai muncul namanya kelompok sufiyun. Hanya gerakan orang-orang yang dari masjid ke masjid, wiridan pakai baju kumel, rambutnya nggak terurus. Kenapa? Sibuk ibadah. Orang sebut mereka ini kelompok-kelompok tarekat sufiyun. Itu awal kejadiannya. Dan pernah terjadi di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah muncul tarekat sufiyun ini di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya teruskan sedikit ya. Pada saat Abul Hasan Al-Asy'ari ini, dia adalah jamaahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada saat Abul Hasan datang singgah di suatu masjid, ternyata ada ritual-ritual di masjid itu, berkelompok-kelompok. Terus setiap kelompok itu ada murabbinya, ada pemimpinnya. Misalnya 5 orang, ada yang memimpin. Di sana 5 orang, di sana 5 orang, di sana 5 orang, atau 10 orang. Setiap kelompok itu pemimpinnya berkata, bacalah selawat sekian kali, subhanallah, begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Bacalah tasbih sekian kali, subhanallah, alhamdulillah, sekian kali. Bacalah ini sekian kali, dikomando. Setiap kelompok murabbinya yang memberikan komando, baca sekian, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari saat itu diam, langsung menuju ke rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diceritakanlah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa di suatu masjid ada kaum yang berkumpul. Setiap kumpul itu ada murabbinya, ada pendidiknya. Setiap kumpulan itu membaca ini dan itu. Wallahi, saat itu pula Ibnu Mas'ud langsung datang mengobrak-abrik mereka. Diobrak-abrik oleh Ibnu Mas'ud para jamaah. Sampai mengatakan, kalian ini merasa lebih baik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu sahabat gitu loh. Gak ada amalan seperti itu kok mereka mengadakan. Lantas mereka menjawab, ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, wahai Abu Abdullah au kama qala. Apa kata Rasulullah? Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyaknya orang yang beramal tapi tidak sampai kepada yang dituju. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dalil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha, diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, masyarakat kita bawa kepada ahlus sunnah wal jamaah yang asli. Siapa mereka? Yaitu mereka yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita nanti dipertemukan dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم